Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pakar Jono. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman terkait dengan PKKS tahun 2020. Apa dasarnya PKKS itu, kemudian bagaimana cara melaksanakan PKKS itu, kemudian bagaimana kalau menggunakan manual, bagaimana menggunakan online. Nah, ini Bapak Ibu akan saya jelaskan secara detail di dalam video ini. Karena itu ikuti video ini sampai selesai supaya tidak salah persepsi dan tidak salah langkah, supaya dalam pelaksanaan PKKS ini mendapatkan hasil yang terbaik untuk peningkatan kinerjanya kepala sekolah, yaitu dengan cara penilaian-penilaian yang objektif, yang transparan dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh dalam penilaian kinerja kepala sekolah ini. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng. Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya akan coba jelaskan terkait dengan PKKS. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ini di Permendikbud nomor 6 ya. Ini Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ini kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya, bahwa penilaian kinerja. Di sini penilaian prestasi yang perlu dijelaskan dulu ya. Penilaian prestasi kerja kepala sekolah di pasal 18. Penilaian prestasi kerja kepala sekolah dilakukan secara bertahap, secara berkala setiap tahun. Kemudian, penilaian prestasi kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi sasaran kerja pegawai dan perilaku serta kehadiran. Ini Bapak Ibu, dalam penilaiannya itu yang akan dilakukan, ya. Nah, penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya, meliputi komponen sebagai berikut. Nah, ini ya. Hasil pelaksanaan tugas manajerial, hasil pengembangan kewirausahaan, hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, hasil pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan, tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 yang sebelumnya. Kemudian penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 standar nasional pendidikan. Nah, di sini dalam penilaian prestasi kerja dalam hal ini kinerjanya yang akan kita lihat adalah di 8 standar itu, ya. Kalau tadi kan SKP-nya, standar sasarannya itu. Nah, sasaran itu akan kita lakukan penilaiannya pada pokoknya di 8 standar ini. Menggunakan bukti fisik tentunya dengan menggunakan triangulasi data, ya, kemudian pembuktian secara sah, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dan ayat 3, kepala dinas provinsi, kabupaten, kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dibantu oleh pengawas sekolah. Nah, dan ini senada dengan tugas pokok pengawas sekolah, ya, tugas pokok pengawas sekolah. Jadi penilaiannya dilakukan oleh pengawas, itu layak, ya, dilakukan seperti itu secara undang-undang seperti itu. Adapun kalau SKP nanti tetap penandatangan, kan yang bertanggung jawab dari kepala dinas, yang menandatangani adalah kepala dinas provinsi dan atau kabupaten kota. Kemudian untuk penilaian kinerjanya, nah ini yang melaksanakan adalah ya pengawas ini, gitu. Ini sesuai dengan di Permendikbud nomor 143 di tahun 2014 ya, Kapitra. Kemudian di Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010 yang sudah direvisi. Hal itu menunjukkan bahwa tugas pokok pengawas adalah salah satunya adalah melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Itu tugas pokoknya. Jadi penilaian kinerja ini dilakukan oleh pengawas sekolah. Jadi bapak-bapak kepala sekolah, pengawas sekolah atau bapak ibu ya, bapak ibu pengawas sekolah untuk melakukan penilaian kinerja di waktunya sesuai dengan Permendikbud nomor 35 tahun 2010, itu waktunya di bulan November sampai bulan Desember. Ini pelaksanaan PKKS-nya. Nah, ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun instrumen yang berlaku yang sah, secara sah bisa digunakan hingga hari ini adalah instrumen yang lama,
karena belum ada instrumen yang baru. Nah, instrumen yang lama itu tertuang di Permendikbud nomor 35 tahun 2010 itu. Apa saja yang dilakukan, yang dinilai? Yaitu nanti ada beberapa hal, ya, ada beberapa kompetensi. Kalau zaman dulu dinilai kompetensi, tapi dalam Permendikbud nomor 35 tahun 2010 itu direvisi secara teknisnya di buku 2-nya itu sudah direvisi di tahun 2016, ya. Di tahun 2016 sudah direvisi, saya tunjukkan ini revisinya di buku 2. Buku 2 pembinaan pengembangan profesi guru dan seterusnya di sini ya. Di tahun 2016 ditandatangani oleh Dirjen pada bulan Mei 2016. Nah, ini kemudian kita lihat di halaman 8 apa saja yang dinilai, ya, nanti ada di dalamnya. Ini Bapak Ibu silakan nanti bisa download, cari di internet banyak, ya, tinggal Bapak Ibu pakai saja. Inilah nanti bagaimana pelaksanaannya, apa yang dilakukan itu ada di situ, ya. Itu Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan peraturan ini, maka PKKS harus dilakukan setiap tahun, yaitu di akhir tahun. Dilaksanakan oleh pengawas sekolah yang tentunya dengan surat tugas atau surat perintah tugas dari kepala dinas, ya. Surat perintah tugas dari kepala dinas kepada pengawas. Sehingga ketika turun sudah sesuai dengan prosedur yang diundangkan ini, ya. Jadi jangan melakukan penilaian kalau memang tidak ada perintah tugas. Itu Bapak Ibu, itu secara undang-undang bahwa pelaksanaan PKKS itu memang harus dilakukan, ya, harus dilakukan. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan penilaian kinerjanya, ya, atau penilaian kinerjanya, kita sudah tahu apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini yang pertama perlu diketahui Bapak Ibu. Di sini ada penilaian sesuai dengan di buku 2. Kalau di buku 2 nanti dijelaskan Bapak Ibu, di sana di halaman 18 bahwa penilaian kinerja itu apa saja yang harus dilakukan bisa dilihat. Nah, di sini ini kita lihat nih Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, di sini Bapak Ibu ya, penilaian kepala sekolah nih ya untuk TK, SD, SMP, SMK, ya, peserta didik itu jumlahnya sekian, kalau TK tidak ditentukan, kalau SD itu diupayakan sampai sekian ya, karena itu maksudnya masing-masing kelas itu ada 3 siswa, gitu, penilaian oleh siswa. Kemudian penilaian oleh orang tua itu masing-masing per kelasnya 3 orang, itu harapannya seperti itu. Walaupun faktanya nanti ada juga yang kurang gitu ya. Karena memang kesulitan, yaitu silakan kebijakannya. Kemudian dari judi tidak ada, tapi dari guru itu sekurang-kurangnya 27% dari jumlah guru. Nah, di sini juga tentunya kalau gurunya 3 ya boleh dikatakan ya hanya 1 guru pun nggak apa-apa. Kalau di TK ya, di TK itu bisa jadi gurunya hanya 3, berarti gurunya mungkin ada ada 3, ada 1 yang mungkin menilai seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk di guru SD, SMP, SMA, SMK kita lihat di sini Bapak Ibu bisa kalau kepala sekolah ya, dalam ini kepala sekolah untuk kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK itu ketentuannya silahkan diikuti dengan ketentuan yang ada ini, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ketentuan nanti responden karena penilaiannya tadi dijelaskan, penilaiannya itu adalah penilaian utamanya. Itu penilaian utama dilakukan oleh pengawas. Adapun penilaian yang kuesioner atau penilaian perilaku kerja itu sesuai nanti juga sesuai dengan PP 19 PP 30 tahun 2019 juga, bahwa penilaiannya itu penilaian 360 derajat, yaitu dilakukan oleh usernya, itu oleh orang tua. Apakah kepala sekolah itu bagus apa tidak, itu kita tidak bisa mengatakan hanya dari pengawas pembina ya. Dari orang tua seperti apa, pandangan dari orang tua apakah itu sudah bagus apa tidak. Kemudian dari siswa, kemudian dari guru. Dari 3 komponen itulah yang nanti akan memberikan kesimpulan bahwa apakah kepala sekolah ini kinerjanya baik apa tidak. Nah, itu dilakukan seperti itu, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan pertama kita coba misalkan kita untuk penilaian oleh guru, instrumennya seperti apa, misalkan seperti itu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau nanti penilaian oleh guru, saya tunjukkan PKKS oleh guru ya. Mana PKKS oleh guru, mana ini? Oke ya. Ini contoh. Ini contoh ya, contoh kuesioner kinerja kepala sekolah, respondennya adalah guru. Ini sebagai penilai. Dalam ini yang dinilai apa saja ini, Bapak Ibu? Di sini kepala sekolah saya disiplin apa tidak, di sini tidak pernah, ini kadang-kadang, ini sering. Silakan. Kalau disiplin sekali silakan. Ini pandangan guru dan
guru tadi jumlahnya kalau kepala sekolah seharusnya adalah 27% atau mungkin sepertiga lah ya, sepertiga dari jumlah guru. Nah, sehingga untuk mendapatkan data ini akan lebih akurat, Bapak Ibu ya, lebih akurat. Sehingga sampel itu kalau cuma dipilih 1-2 mungkin enggak sesuai dengan kenyataan. Bisa jadi ya kalau yang dipilih yang enggak senang dengan kepala sekolah akan jelek, kalau dipilih yang senang kepala sekolah akan sangat bagus. Tapi dengan jumlah banyak itu mungkin ya akan bisa lebih menggambarkan apa adanya. Ya, seperti itu. Ini Bapak Ibu. Nah ini kalau kita menggunakan manual, setengah klenger ya, setengah klenger. Kalau kita menggunakan manual, jadi kita bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan aplikasi menggunakan Excel bisa. Tapi ingat, dalam mendapatkan data ini benar-benar otentik bisa dilakukan. Kalau enggak, ini mungkin bagi pengalaman bagi teman-teman kepala sekolah yang mungkin sedikit ya ngomentari ini kinerjanya seperti apa sih penilaian ini, kok kesannya mungkin main-main, ini akan menjatuhkan sendiri dalam penilaian ini ya. Nah diharapkan penilaian ini dilakukan dengan benar, dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah untuk menentukan masa depan pendidikan. Kalau sekedar yang penting dinilai terus nanti nggak ada tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada seperti ini ya, kembali lagi penilaian ini tidak bermakna ya, tidak bermakna, hanya sekedar dokumentasi. Kalau seperti itu ya ujung-ujungnya mungkin kata saya untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan kemungkinan akan sulit ya. Karena di sini akan dinilai dengan benar dan ini penilainya banyak. Bahwa misalkan contohnya seperti ini, kepala sekolah tidak merokok di sekolah. Ini kan supaya ya nggak layak gitu seorang kepala sekolah, misalkan di depan siswa, di depan guru, ada siswa banyak gitu ya, malah merokok. Nah itu kan nggak memberi contoh yang baik. Nah ini sehingga dinilai, ini baru dari guru seperti ini yang dinilai. Nah ini gurunya ini nanti misalkan ini dapat 79,6, ini hanya contoh ya, karena ini hanya saya ngisi ngawur saja. Ini kalau misalkan ada 40 guru, berarti sepertiganya ada sekitar 13 ya, 13 guru. Nanti dari rata-rata inilah yang menentukan, rata-ratanya misalkan dapat 80 misalkan, itu rata-rata dari 13 penilai ya. Ini baru satu penilai. Nah, rata-ratanya itulah yang nanti akan diinput dalam penilaian kinerja kepala sekolahnya. Ini baru responden kuesioner untuk di luar penilaian utamanya. Penilaian utamanya adalah pengawas sekolah tadi. Ya. Kemudian responden untuk orang tua, apa sih yang dilihat? Kita lihat Bapak Ibu. Penilaian oleh orang tua. Orang tua juga menilai nih, kepala sekolah memberitahukan program sekolah pada orang tua wali. Ini wajib tahu orang tua. Kalau ini nggak pernah dikasih tahu, nah kalau ini tidak pernah menjadi 0, ya kan? Apa menjadi sini di checklist. Kalau kadang-kadang ini sering ya checklist di sini. Ini cara pengisiannya. Dan ini orang tua sudah ditentukan tadi. Kalau kepala sekolahnya kelasnya itu ada berapa? Ada 30, berarti ya akan ada 3 kalikan 30 kelas, berarti ada 90 orang tua yang akan menilai. Ini tujuannya untuk memotret apakah kinerja kepala sekolah itu bisa diterima baik oleh orang tua. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau misalkan dengan menggunakan offline, wah luar biasa ya. Pusing. Ya. Kemudian bagaimana kalau penilaian oleh tadi sudah guru sudah, kemudian orang tua sudah. Kemudian kalau penilaian siswa ya, kita lihat untuk penilaian siswa ya, contoh ini. Respondennya siswa sama, ini yang kita nilai adalah ini hanya contoh, sekali lagi contoh ini belum dinilai, ini saya katakan belum dinilai karena saya hanya uji untuk membuat instrumennya ya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah itu. Jadi siswa juga ditentukan sejumlah yang cukup lumayan banyak ya, karena per kelas rata-rata juga 3 untuk di kepala sekolah ya. Tapi kalau di TK nggak ada penilaian siswa. Siswa belum tahu ya. Jangan TK jangan nilai ya, belum tahu. Apa yang dinilai? Kepala sekolah saya hadir di sekolah lebih awal. Tidak pernah, berarti akan cetak. Ini akan menunjukkan bahwa kinerjanya baik apa tidak, nanti akan nampak Bapak Ibu ya. Seperti ini. Kepala sekolah saya pulang dari sekolah paling akhir. Nah ini kadang-kadang katanya. Misal saja, ini contoh saja karena kita membuat aplikasi itu untuk menguji semua item ini bisa dimonitor ya oleh sistem kan gitu ya. Kepala sekolah berpakaian sopan dan lain sebagainya. Ini banyak ini pertanyaan untuk siswa ya, banyak sekali. Sehingga
ini kan penggunanya siswa. Ketika siswa nggak puas ya berarti kepala sekolah itu sebenarnya nggak bagus. Walaupun faktanya, ini faktanya Bapak Ibu, memang dalam kondisi ini intrik-intrik di dalam politik masih ada, sehingga walaupun nilainya bagus, kalau mungkin dari pimpinan, artinya yang punya kebijakan mengangkat kepala sekolah itu tetap diangkat, ya bisa saja. Karena di sini konsepnya bukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Gitu. Kalau peningkatan mutu pendidikan tentunya siapapun akan objektif apa adanya, silahkan dinilai sehingga itu akan bisa meningkatkan mutu pendidikan. Selama itu tidak bisa dilakukan dengan baik, jangan hal itu sehingga kepala sekolah diangkat bukan karena kemampuannya. Ya, mohon maaf, artinya di sini tentu ada kendala-kendala yang dihadapi dan sulit ya untuk peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Nah, sehingga kalau sekarang sudah ada upaya dari pemerintah untuk membatasi itu barangkali ya, ini upayanya bahwa kepala sekolah harus sudah diklat calon kepala sekolah. Nah, sekarang seperti itu. Diklat penguatan kepala sekolah yang sudah terlanjur diangkat dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensinya kepala sekolah. Nah, fakta itu artinya ketika nanti kebijakannya kepala daerah ketika mengangkat kepala sekolah kok dia belum ada SK sertifikat calon kepala sekolah. Nah, resikonya di dalam akreditasi dia tidak akan bisa diakreditasi. Ini artinya kepala daerah ketika mengangkat seperti itu dengan resiko yang sangat tinggi. Artinya sudah berani resikonya, ya sudah, misal ini misal saja saya katakan. Ada seseorang yang mungkin dalam tanda petik tim ses atau keluarga dari kepala daerah diangkat kepala sekolah, ditempatkan sekolah yang siswanya banyak dan murid sekolah yang sudah maju sebenarnya. Nah, karena belum memenuhi persyaratan ya yang namanya persyaratan untuk nanti diakreditasi kok nggak memenuhi, berarti tidak bisa diakreditasi. Nah, kalau sudah jelas-jelas nanti terjadi seperti itu, berarti kan sekolah yang akan dirugikan gitu ya. Itu yang akan terjadi ke depan. Sehingga kepala daerah mestinya berpikir ulang ya menempatkan kepala sekolah yang belum memenuhi persyaratan. Itu ke depannya seperti itu. Karena ini sudah dilakukan kan, sudah mulai dilakukan bahwa karena di sini silahkan saja kepala daerah ngangkat-ngangkat, akan terjadi bahwa dalam akreditasi dia tidak bisa diakreditasi. Ketika memang tidak memenuhi syarat untuk tidak akreditasi, ya otomatis Bapak Ibu jatuhlah akreditasinya, berarti dia tidak terakreditasi. Sekolah yang besar itu akhirnya tidak terakreditasi ya, itu resikonya cukup lumayan besar ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Ini cukup lumayan besar ya. Artinya ini sistem yang akan menentukan gitu ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kuesionernya, nanti kalau itu ada kuesioner dari orang tua sudah, siswa sudah, kemudian dari guru juga sudah. Tapi sekali lagi untuk TK tidak ada penilaian dari siswa, tidak ada karena dia tidak tahu. Kemudian yang berikutnya adalah laporan hasil penilaian kinerjanya. Apa saja yang dilaporkan? Nah, seperti ini contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh saya buat untuk laporan bagaimana membuat ini, misalkan ini contoh saja ya. Saya juga enggak begitu apal ini. Siapa dia begitu kan, karena ini online ya. Misalkan namanya adalah Idris Eskom MPD dan seterusnya. Inilah datanya ya. Kemudian hasil penilaiannya nanti pada tanggal berapa disetujui bahwa sudah dilakukan dan setuju apa yang sudah dilakukan penilaian ini. Kemudian format penghitungan angka kredit misalkan seperti ini ya. Ini Bapak Ibu cara penghitungannya ini 70%, 10%, 10%, 10%. Kalau TK ini 70%, 15%, 15% dan di sini kosong ya. Untuk menghitungnya tentunya seperti itu. Inilah formatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ternyata hasilnya baik. Golongan 3B berarti golongan 3A berarti nilainya 10,5 ya. Itu angka kreditnya. Adapun hasil penilaiannya ada di sini Bapak Ibu ya. Hasil penilaiannya ini catatan penilaiannya tadi ya. Kepala sekolah memiliki sikap sopan, santun, jujur, ramah, yang menjadi teladan di sekolah, rajin beribadah, ya, dan seterusnya. Ini menjadi banyak sekali catatan-catatan yang didapatkan sehingga dapat nilai berapa ya. Itu tergantung penilai. Mau diberi nilai berapa? 4, 3, 2, 1 ya, misalkan seperti itu. Di sini wah nilainya ada yang 4, ada yang 3, ada yang 1 ya kan, ada seperti itu ya.
Seperti itu. Ini yang pengawas ya itu. Ini jangan sampai nanti di sini malah kepala sekolah suruh ngisi sendiri ya. Ini benar-benar jatuh di situ ya. Kalau sampai pengawas nyuruh menilai di sini kok suruh kepala sekolah sendiri mengisi. Wah, ini bahaya ya. Ini kalau bisa jangan sampai terjadi ya. Untuk semua pengawas saya mengingatkan tugas Bapak Ibu sebagai pengawas adalah melakukan penilaian. Lakukanlah penilaian dengan benar. Kalau tidak ingin diremehkan oleh kepala sekolah itu sendiri ya. Kalau misalkan kita melakukan itu ya paling kepala sekolah mungkin nggak ngomong tapi paling heleh. Itu akan terjadi ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kemudian berikutnya ini terus ini catatan-catatan yang didapatkan. Nah ini dengan triangulasi data, jangan sekedar nanya ada nggak ada, ini tidak, bukan, kita ya ngelihat benar mengelola pendayagunaan pendidik dan tenaga pendidikan. Berarti kan kita memberikan tugas yang sesuai dengan bidangnya. Berarti kita ngelihat SK-nya, gimana SK-nya itu. Coba dia latar belakang pendidikannya apa, itu ditanyakan. Jadi bukan sekedar kita ngisi asalan ya, jangan, itu nanti menjadi sesuatu yang tidak menarik ya, tidak bagus ya, hasilnya juga tidak memberikan dampak. Karena kita ingin tahu ternyata kepala sekolah ini dalam menugaskan bukan karena profesional gurunya dalam penugasan di itu tugas, sehingga ini akan menjadi dampak karena nanti bisa menjadi dalam penilaian ISP juga akan menurun, kemudian siswa yang diajar mungkin juga akan menjadi tidak sesuai ya kan, seperti itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Inilah instrumen yang sementara ini sampai hari ini itu yang bisa digunakan karena belum ada instrumen baru yang sebenarnya sudah didesain tapi belum diundangkan. Ketika itu belum bisa digunakan, tidak bisa digunakan, Bapak Ibu. Ini kalau sampai Bapak Ibu berani menggunakan instrumen lain, ketika nanti ada kepala sekolah yang mengajukan ya, dipetunkan, nah itu bisa gulung tikar ya. Itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati, kita harus gunakan sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang ada. Nah ini catatan-catatan yang harus didapatkan. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini yang harus dibuat oleh Bapak Ibu dalam penilaian ini. Nah, sekarang Bapak Ibu yang jadi masalah kalau ini dilakukan secara manual, mungkin kalau satu orang nggak selesai ya, satu hari ini nggak selesai satu orang, apalagi nanti nulisnya di sini ya, itu apalagi yang menghitungnya ya, itu kalau manual mungkin agak susah. Nah kalau menggunakan aplikasi Excel banyak yang sudah punya juga sudah banyak, bahkan saya pun juga tersedia, cuman ini cukup lumayan karena itu include dengan PK Guru yang sudah nanti PK aplikasi yang sudah saya sediakan itu bisa hasil akhirnya dalam satu halaman itu mungkin ada sekitar 77 halaman kalau tidak salah ya, itu tinggal print. Tapi yang penting dalam hal ini perlu dipahami oleh kawan-kawan semua. Aplikasi baik online, offline itu sebenarnya hanya alat untuk mendokumentasikan, untuk mempercepat pekerjaan, itu aplikasi namanya. Jadi untuk mempercepat pekerjaan penilaian ini. Yang paling pokok bukan aplikasinya, penilaiannya ini dilakukan dengan benar, Bapak Ibu. Itu yang paling pokok. Kalau penilaian dilakukan dengan benar, maka bisa bisa membantu untuk meningkatkan kinerja. Kalau enggak ya enggak ada gunanya nanti. Itu enggak ada gunanya kalau penilaiannya asal-asalan, itu enggak ada gunanya Bapak Ibu. Itu hanya sebuah dokumen yang mungkin kalau bagi teman-teman untuk naik pangkat mungkin bisa ya, bagi kepala sekolah mungkin bisa seperti itu. Tapi sekali lagi itu tidak terlalu berdampak untuk peningkatan kinerja. Kalau penilaian kinerja dengan benar, maka Bapak Ibu akan tahu kelemahannya, programnya sudah bagus apa belum, terlaksana apa tidak, sudah dibuat evaluasi laporannya apa tidak, apa dilakukan apa tidak. Sesuai yang ditentukan bahwa kinerja di sini yang diukur adalah 8 standar. Itu ketentuannya seperti itu. Dan instrumennya sudah jelas Bapak Ibu. Ini belum begitu banyak sesuai yang instrumen yang rancangan barunya ya, tapi ini pun sudah kalau misalkan dilakukan dengan benar-benar, ini sudah luar biasa ya. Kita bisa memotret sejauh mana kinerja kepala sekolah itu. Nah, saya ini laporannya seperti itu Bapak Ibu. Saya akan memberikan sedikit mungkin sekali lagi bayangan kalau kita menggunakan online. Bagaimana kira-kira? Nah, saya coba Bapak Ibu kalau menggunakan online, pertama Bapak Ibu nanti akan mendaftar di sini, tapi ini karena registrasi di sini ya, registrasi tapi di sini berbayar Bapak Ibu ya. Untuk menilai satu orang itu 50.000 ya, itu nanti yang bertanggung jawab menilai ya Pak pengawasnya, apa kepala sekolahnya, silahkan kalau mau cepat ya. Kalau nggak cepat ya manual, nggak apa-apa. Tidak harus online, tidak harus gunakan aplikasi, tidak Bapak Ibu ya. Silahkan nanti ngisi seperti ini.
Setelah selesai mengisi ini Bapak Ibu akan mendapatkan apa namanya ini apa contohnya ya, contoh dari seperti ini Bapak Ibu ya. Akan mendapatkan seperti ini nantinya ya, akan mendapatkan apa laporan bahwa apa namanya tanda terima pendaftaran lah, tanda terima pendaftaran. Nanti di sini ada password. Nah, password ini berganti-ganti Bapak Ibu, ini sesuai dengan mesin ya, tentunya seperti itu. Ini contoh saja. Nanti seperti apa yang didapatkan setelah ngirim untuk mendaftar otomatis. Di sini cara-cara pengisiannya udah ada petunjuknya juga. Nah, di sini nanti kalau yang sudah daftar tentunya ada bukti ya, seperti ini contoh saja ya. Jadi ini otomatis akan terkirim kepada Bapak Ibu kembali secara otomatis. Setelah Bapak Ibu daftar dalam waktu mungkin 1 menit langsung dapat itu ya, dapat apa namanya? Dapat jawaban atau tanda terima sudah mendaftar. Nah, kalau sudah mendaftar, prosesnya di sini yang pertama tadi langkah yang pertama adalah mengisi kuesioner penilaian kerja guru oleh guru. Berarti kuesioner tadi yang oleh guru ya, kita lihat yang ini yang oleh guru. Ini nanti diisi dulu sebelum menaikkan penilaian. Jadi kepala pengawas sekolah memberikan linknya diberikan kepada guru. Mungkin minta guru kumpul 10 orang, kasihkan link, kerjakan menggunakan HP. Klik sebentar, melihat sini apakah kepala sekolah disiplin? Ya, apakah ini sangat sering, kadang-kadang. Apakah sopan? Dan ini semua kalau kita melakukan itu, ada 10 guru langsung selesai Bapak Ibu. Dan langsung format ini langsung kita terima di email kita, langsung dikirim langsung. Begitu guru-guru submit 10 orang atau mungkin 20 orang itu langsung dalam waktu sebentar terkirim kepada kita semua jawabannya. Tidak perlu kita minta. Nanti yang penting isian isian di sini email pengawas sekolah itu harus diisi di sini ya. Di sini harus ada. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah mengisi kuesioner guru, juga siswa juga demikian. Jadi dalam waktu yang sama mungkin nggak terlalu lama. Kalau jumlah siswa, misalkan jumlah kelasnya 20, kalau kalikan 3 udah 60 siswa. Kalau menggunakan manual, ya jegek ya toh. Jegek itu bahasa apa itu ya. Nah, ini siswa ini kalau kita jumlah kelasnya ada 25 kalikan 3 75 siswa. Untuk mendapatkan data ini luar biasa ya toh. Kalau kita menggunakan aplikasi online, dalam waktu kita siswa kumpulkan 75 ngisi atau mungkin kalau sekarang daring diberikan kepada siswa secara online, kemudian ngisi setelah 10 menit mereka selesai, langsung 75 itu bisa kita ambil. Baru kita ambil rata-rata dari 75 itu. Kalau dari guru ya berapa guru kita ambil rata-ratanya seperti itu. Kemudian kepada orang tua peserta didik juga sama ya, pada orang tua. Orang tua kita linknya kita berikan melalui wali kelas diminta untuk menyampaikan kepada orang tua ngisi dari rumah, tidak harus ke sini. Ya toh, kalau itu manual harus manggil dulu dan lain sebagainya ya, seperti itu Bapak. Itu kalau mudahnya menggunakan online. Kemudian setelah mendapatkan 3 tadi, kemudian juga ada yang namanya absen ya. Absen itu nanti adalah rekap Bapak Ibu ya. Rekap absen yang harus diisi. Nah, ini seperti ini. Nanti ini juga online Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat nanti kalau ini adalah rekap absen, isinya di sini nama sekolah dan seterusnya, kemudian absen isinya bulan Januari, Februari dan seterusnya. Isi setelah selesai ini cepat sekali ya, isinya cepat sekali. Kemudian submit kirim, maka akan terkirim ke kita ya. Kemudian kalau PKKS untuk guru tadi ada di sini oleh guru, tinggal ngisi bla 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 bla. Ini tinggal checklist kepala sekolah saya disiplin. Di sini nanti sering klik di sini, tidak pernah berarti klik di sini, kadang-kadang klik di sini. Itu waktunya nggak lama ya, nggak lama. Baca sebelah kiri selesai, baca klik. Jangan pula nanti nggak dibaca klik aja gitu. Jangan sampai ya. Kemudian orang tua juga sama seperti itu, siswa juga sama seperti itu, sehingga waktunya cepat sekali Bapak Ibu ya. Gitu. Tinggal kita sebagai penilai utama dari pengawas itu akan melakukan penilaian secara lengkap semuanya. Nanti akan diisi di sini PKKS-nya ya. Di sini nanti mulai dari data, identitas, kemudian penilai sendiri itu lengkap. Kemudian penilaian yang tadi, nah di sini sudah saya siapkan sopan, jujur, santun dan seterusnya. Kalau kurang silahkan klik di sini, ya klik di sini kemudian tulis apa. Jadi banyak, terserah Bapak Ibu bisa menuliskan. Di sini nggak cocok semua, tuliskan satu, di sini banyak sekali, boleh. Ya, ini nggak ada yang cocok. Kita langsung klik yang lainnya. Di sini guru kepala sekolah lakukan seperti ini, begini, bla 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 panjang, kasih koma panjang sekali, boleh, nggak apa-apa. Ya,
Kemudian yang ini juga sama, melaksanakan tugas pokok fungsi kepala sekolah dengan penuh kejujuran, tulus, komitmen, dan integritas. Dia tepat janji, kerjanya antusias, bersungguh-sungguh, disiplin waktu. Nggak ada yang cocok, klik di sini, tulis lainnya. Atau mungkin ini sudah ada cocok, tapi ada yang belum, klik di sini. Silahkan. Yaitu mempercepat itu kalau menggunakan online. Kemudian sampai ini nanti setelah selesai sampai di PKKS 6, Bapak Ibu di sini setelah menggunakan PKKS 6, Bapak Ibu akan diminta rata-rata tadi. Persentase kehadiran, nanti persentase kehadiran itu bisa kita lihat. Di sini yang 96,6% ini yang kita masukkan, berarti nanti kita tulis di sana. Di sini tulisnya 96,6. Di sini harus menggunakan koma ya, harus menggunakan koma. Dan itu hanya satu desimal ya, satu desimal yang boleh ditulis di sini. Kemudian rata-rata responden guru juga sama. Gurunya ada 20, berarti setelah mengisi semua di rata-rata. Hitung aja. 20 berarti dijumlahkan dibagi 20. Kalau jumlahnya gurunya 10, dijumlahkan nilainya, kemudian dibagi ini ya, nilai kalau dari guru misalkan ya. Ini kan nilainya ada seperti ini. Jumlahnya adalah 79,6. Dari 10 guru ada yang 80, ada yang 89, ada 90 mungkin ya. Nanti dijumlahkan semua yang ini, kemudian dibagi 10 kalau gurunya 10. Kalau gurunya 2 ya 2, karena di TK ada yang mungkin 2, mungkin 1, bisa jadi. Ya, begitu rata-rata namanya ya. Kemudian begitu juga untuk siswa dan orang tua sama. Nah, caranya nilai yang ini tadi dijumlahkan dari jumlah siswa yang ada, kemudian dibagi sejumlah siswa ya. Itu seperti itu cara menghitung rata-ratanya gitu. Dan di sini supaya aman tidak boleh ditandatangani, maka di sininya ya DTO siswa. Artinya kita memberikan kepada siswa di situ, tapi tidak boleh ada, supaya nanti kalau ada penilaian yang objektif ternyata di sini misalkan kepala sekolah saya ikut serta dalam kegiatan sekolah, nggak pernah misalkan, itu berani karena di sini nggak akan muncul namanya. Tapi kalau misalkan nggak, ya nggak berani juga ya, ada namanya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah selesai maka nanti akan mendapatkan laporan yang seperti tadi, ya, laporannya sudah lengkap. Dan itu setelah Bapak Ibu ngisi, ya, setelah Bapak Ibu ngisi maka Bapak Ibu akan mendapat laporan ini dalam waktu 2 menit atau 3 menit, mungkin nanti langsung terkirim ke Bapak Ibu. Jadi nggak membuat format lagi, nggak ngitung lagi, semua sudah otomatis karena menggunakan sistem online. Kalau menggunakan offline, menggunakan Excel, tapi cukup lumayan banyak. Kalau yang ini kan penilaian satu orang itu hanya memerlukan 50.000, tapi kalau menggunakan yang aplikasi besar ya, yang untuk semua guru, PK guru, PKKS lengkap, itu cukup lumayan banyak ya. Nanti silakan kalau yang berminat ya. Dan ini sudah banyak juga yang sudah membeli ya. Yang sudah banyak dari tahun 2015 sudah ada ya, udah saya cuman selalu saya update sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu barangkali Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan Bapak Ibu ketika nanti membuat laporan ya, bagaimana melakukan penilaian, lakukanlah dengan benar supaya mendapatkan hasil yang terbaik untuk bikin peningkatan kinerja kawan-kawan kita sekolah-sekolah ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng serta share supaya dapat informasi ini lebih jelas. Sekali lagi, supaya dapat informasi proses penilaiannya dengan benar sehingga mendapatkan hasil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking.